Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya Muhammad Bagir, kedua Penny Andriani, ketiga Keisa Abinaya Parahita. Kami akan membahas tentang menyusun daftar kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi akuntansi dan jenis laporan keuangan. Dalam studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam mata kuliah Manajemen Database dengan dosen Bapak Juli Ismanto SKM MMMAK. Langsung saja ke materinya. Latar belakang. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur dan distribusi produk kebutuhan rumah tangga dan personal core dengan ribuan transaksi setiap harinya. Mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, penjualan ke distributor, hingga pembayaran gaji karyawan. Volume transaksi yang besar menuntut sistem akuntansi yang efisien dan data yang akurat untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Penny Andriani. Saya akan melanjutkan pembahasan PPT yang sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya ada permasalahan. Manajemen sangat kesulitan mendapatkan data keuangan yang cepat dan akurat karena sistem pencatatan manual antara divisi belum terintegrasi. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan sering terlambat dan kurang informatif. Selanjutnya ada analisis kebutuhan data akuntansi. Analisis kebutuhan data akuntansi ini terbagi menjadi 3 siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan, yang kedua ada siklus pengeluaran, dan yang terakhir ada siklus produksinya. Pada siklus pendapatan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama data pesanan pelanggan, yang kedua faktur penjualan, yang ketiga bukti pengiriman barang, dan yang keempat ada penerimaan kas dari pelanggan. Selanjutnya, pada siklus pengeluaran juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada data pembelian bahan baku, yang kedua ada faktur dari pemasok, dan yang ketiga ada bukti pembayaran, dan yang terakhir ada retur pembelian. Serta pada siklus produksi terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing sama, hanya berbeda pada isinya saja. Yang pertama pada siklus produksi ada data penggunaan bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik, dan yang terakhir laporan hasil produksi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kesia. Terima kasih. Baik, saya Kesia Abinaya Parahita. Di sini saya akan membahas tentang siklus keuangan atau yang biasa disebut dengan financing cycle. Di mana siklus keuangan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada data pinjaman bank, yang kedua ada pembayaran bunga dan dividen, yang ketiga ada investasi saham dan aset tetap. Selanjutnya ada sistem penggajian atau yang biasa disebut dengan payroll cycle, yang dimana siklus penggajian ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada data kehadiran karyawan, kedua ada slip gaji, yang ketiga ada pajak penghasilan karyawan. Selanjutnya ada hasil analisis. Dari analisis tersebut, tim akuntansi Unilever membuat daftar kebutuhan data
yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan utama, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, yang dimana terdiri dari siklus pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya ada neraca, yang dimana terdiri dari data aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas, yang terdiri dari transaksi kas di semua siklus. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan menyusun kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi akuntansi, PT Unilever Indonesia Tbk dapat mengidentifikasi jenis data penting yang harus dikumpulkan dan diintegrasikan. Hal ini membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan relevan untuk mengambil keputusan manajerial. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses menanti Anda.